Nggih pun anu Pak, niki badhe anu Pak, mau tanya seputar apa, gagasan menyelenggarakan Kongres Budaya Desa nih Pak. Gimana Pak, anu apa mungkin bisa diceritakan detailnya Pak, awal mula menggagas soal ini Kongres Budaya Desa nih. Ya kok bisa muncul gagasan itu, apa latar belakangnya Pak? Oke. Jadi bulan awalnya itu hanya terkait dengan kebutuhan desa Pangkal melakukan review RPJM desa. RPJM desa yang disusun tahun 2019 itu kan asumsi-asumsinya sudah berubah ketika adanya pandemi COVID itu. Sehingga penting untuk dia melakukan review atas dokumen perencanaan itu dengan agar disesuaikan dengan situasi yang ada. Karena semua asumsi itu berubah. Nah, pada waktu tahun 2019, pada waktu penyusunan RPJM desa itu kan kita melakukan kali seri diskusi untuk diskusinya apa kiranya untuk dilakukan kita bisa kebutuhan dan menciptakan warga desa. Artinya rencananya itu disusun secara serius untuk berangkat dari proses perencanaan yang matang, terus pemahaman atas konteks juga mencukupi, kemudian identifikasi atas potensi permasalahan juga dilakukan secara serius sehingga menghasilkan sebuah perencanaan yang relatif kebutuhan warga masyarakat desa atau persoalan yang dihadapi oleh warga desa dalam bukan yang serius ketika mau di review itu kan setidaknya upaya untuk melakukan review itu juga dilakukan dengan metode yang sama, gitu kan. Tidak kemudian men-shortcut metode sehingga review yang dilakukan itu tidak kemudian memperbaiki secara atau tidak memiliki signifikansi terhadap dokumen yang sudah dokumen awal itu dokumen yang disusun secara serius. Gitu. Ya. Maksud yang disusun secara serius hanya ditinjau ulang dengan metode yang tidak sama itu kan repot. Ya. Jadi, alatnya mestinya harus sama, kan? Itu dokumen yang menyusun siapa Pak ya? Dalam dokumen itu yang menyusun desa. Jadi setiap kali pelantikan, seorang kepala desa kan diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan. Gitu. Sehingga tahun 2018 akhir sampai kembali periode kedua, selanjutnya kemudian diwajibkan untuk menyusun satu dokumen perencanaan selama masa jabatan. Ya. Dilakukan secara serius, melakukan 10 kali diskusi untuk 10 penting. Terus kemudian atas kebutuhan itu kemudian kita coba kontekstualisasi dengan situasi saat ini. Jadi jawabannya pandemi COVID itu kan membuka banyak sekali kotak pandura. Hal-hal yang punya tidak terlihat itu secara gamblang dibuka oleh komunikasi. Misalnya itu yang kemudian dari asumsi itu kita yakini bahwa COVID itu mendekonstruksi semua tatanan teriakan polusi. Itu didekonstruksi oleh adanya pandemi. Yang kemudian sebenarnya ada kesempatan bagi kita untuk membangun tatanan baru yang lebih sesuai dengan karakter ataupun situasi di Indonesia, kan? Itu satu hal. Di sisi yang lain, COVID juga
membuktikan atau memberikan gambaran secara tegas bahwa ternyata puncak dari relasi sosialitas kekeluargaan. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya bagaimana COVID itu meninggalkan peran sekolah, institusi secara formal itu dinikan semua dan semua dipaksa pulang ke rumah. Itu sebenarnya menegaskan bahwa institusi atau lembaga yang paling aman dalam situasi ini atau lembaga yang paling mendasar, yang paling substantif itu adalah keluarga. Di sisi lain juga kita membuktikan bahwa puncak dari kita adalah kerjasama. Jadi kolaborasi, ekonomi berbagi, terus kemudian solidaritas itu menjadi penopang yang juga menyelamatkan kehidupan. Karena saya terbatas, maka kita harus bekerja sama mengatasi keterbatasan itu. Yang hampir semua instrumen ekonomi yang dibangun oleh pasar itu rusak semua, saluran distribusi rusak, kemudian rusak dan lain sebagainya, termasuk juga basis produksi juga semuanya rusak, gitu kan? Nah, kita hanya bisa kemudian menjadikan semua pelaku ekonomi atau pelaku ekonomi itu dalam situasi keterbatasan. Dan untuk mengatasi itu satu-satunya caranya kolaborasi, kerjasama, ekonomi berbagi dan lain sebagainya itu. Terus COVID itu juga memberikan gambaran ternyata puncak dari relasi politik itu adalah musyawarah. Gitu. Jadi karena ada kekuatan yang dominan, tidak ada kekuatan yang menghegemoni, gitu. Karena COVID kan menyapa adil semua negara, semua bangsa, dari pimpinan negara sampai kaum muda, dari pemuka agama sampai umatnya itu disapa secara adil, yang kemudian mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, yang menjadikan tidak ada lagi kekuatan yang dominan. Tidak ada lagi diskursus yang kemudian menghegemoni kesadaran warga desa, kesadaran bangsa. Dan hal itu ditopang dengan distribusi informasi maupun pengetahuan yang tersebar secara merata. Akses untuk memperoleh sangat terbuka, yang kemudian menjadikan tidak ada hegemoni tadi, kan? Buku itu kan mengatakan bahwa knowledge is power, gitu kan. Jadi kekuatan itu atau kekuasaan itu sangat ditentukan dari seberapa besar pengetahuan yang dimiliki. Ketika pengetahuan informasi itu terdistribusi sempurna, itu artinya tidak ada lagi kekuatan dominan, karena pengetahuan itu terbagi secara rata. Sehingga untuk mengambil keputusan politik itu mau tidak mau satu-satunya jalan adalah musyawarah, karena masing-masing entitas mempunyai kekuatan politik yang sama atau kekuatan yang relatif sama. Nah, kekeluargaan dalam relasi sosial, kemudian kerjasama dalam relasi ekonomi maupun musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif gotong royong. Jadi yang namanya gotong royong itu adalah kekeluargaan dalam relasi sosial, dalam perspektif ekonomi kerjasama, dalam perspektif politik gotong royong itu namanya musyawarah. Nah, gotong royong itu lahir itu dari alam pikiran Nusantara, alam desa. Yang kemudian di satu sisi COVID tapi sisi yang bukan bahwa kita punya sesuatu yang pada akhirnya menjadi penyelamat, gitu ya, menjadikan penopang dari keberlanjutan hidup kita. Jadi itu yang mungkinkah kemudian sesuatu yang sudah terbukti tangguh menghadapi situasi pandemi ini itu diajukan menjadi sebuah gagasan alternatif dalam rangka untuk membangun relasi antara manusia dengan manusia dengan alam,
manusia dalam penciptaan dengan terciptanya, tetapi dalam yang lebih luas, tidak hanya desa tetapi juga negara gitu. Sehingga dari kongres ini setidaknya ada dua hal yang pengen dihasilkan. Yang pertama, tatanan Indonesia baru. Jadi COVID itu sebenarnya jadi kesempatan karena kita punya sesuatu yang sudah terbukti tangguh gitu. Ya, apakah kemudian mungkin ini menjadi bagian atau menjadi nilai dasar dalam berrelasi baik di berrelasi dalam skala berrelasi menjadi pola relasi dengan berdesa, berbangsa ataupun bernegara, kira-kira gitu. Itu yang kemudian ingin dibuktikan karena ini menyangkut masa depan bangsa, masa depan banyak orang, semua warga negara, untuk kemudian dilakukan verifikasi. Nah, untuk melakukan itulah kemudian bukan serangkaian kegiatan untuk memverifikasi benarkah sebenarnya tatanan atau gotong royong atau sesuatu yang tangguh itu pantas atau cukup memadai dijadikan sebagai satu visi bersama untuk membangun Indonesia ke depan. Sehingga kemudian rangkaian kongresnya itu kalau kita bisa bilang itu sangat komprehensif. Jadi kita tidak menegasikan atau tidak menegasikan satu entitas yang ada di Indonesia untuk bersama-sama memikirkan itu. Misalnya gini, kita ada 18 dari webinar. Dari webinar itu adalah dalam rangka untuk mewadahi gagasan-gagasan terkait dengan kebudayaan yang diterjemahkan menjadi 18 aspek, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, terus kemudian kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, keamanan, ketertiban, muda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga, terus kemudian keamanan, ketertiban, reformasi birokrasi, terus kemudian prinsip anti korupsi, akuntabilitas, transparansi dan anti korupsi, terus kemudian terkait dengan media, terkait dengan kebudayaan, terkait dengan kebudayaan, terkait dengan tata desa dan infrastruktur lingkungan pemukiman. Jadi, itu serial webinar itu adalah dalam rangka untuk mewadahi gagasan-gagasan dari para praktisi, para akademisi, para birokrat, teknokrat yang selama ini berkumpul di desa. Sehingga untuk serial webinar kita menghadirkan ada 90 narasumber yang mewakili berbagai macam disiplin ilmu maupun berbagai macam kelompok gitu ya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya kita juga meyakini bahwa masih ada banyak orang yang mempunyai gagasan-gagasan yang tidak mungkin hanya diwadahi dalam serial webinar itu. Kemudian kita juga saluran lain berupa call for paper sehingga memungkinkan setiap orang yang menyumbangkan gagasannya untuk bersama-sama membangun visi Indonesia baru itu bisa terakomodasi dengan baik. Tetapi perspektif yang banyak tadi, baik serial webinar maupun konferensi itu hanya terbatas pada kalangan elit, gitu. Ya kemudian untuk menjembatani hal itu, kemudian kita melakukan riset. Riset itu mencoba untuk menangkap atau memahami situasi yang dihadapi oleh warga desa saat ini. Imajinasi apa yang sekiranya pengen diimajinasi apa terkait dengan Indonesia ke depan. Nah, dengan riset ini itu kita bekerja sama dengan para jaringan pendamping desa yang tersebar di sekitar 32.000 desa di seluruh Indonesia. Ini dari 75.000
658 desa yang ada di Indonesia, untuk jumlah pendampingnya itu kurang lebih sekitar 32.000. Berarti itu yang kemudian kita harapkan setidaknya dari 2 orang dari masing-masing desa yang ikut mengisi kuesioner itu untuk menyampaikan berdasarkan situasi mereka saat ini dan imajinasi kan atau yang mereka abstraksikan terkait dengan kedepanan. Hanya kemudian memberikan perspektif para praktisi atau bahkan menjadi yang pertama kali menjadi tujuan adalah yang disuarakan oleh warga desa itu yang tersebar misalnya ada 32.000 pendamping desa, kalau kata hanya rata-rata 2 orang warga desa saja yang 64 responden yang mengisi terkait ada yang berkontribusi menyatakan situasi dan keinginan kita. Saya kira ini dari sisi skala ini menjadi riset terbesar yang pernah dilakukan di negeri itu. Dan respondennya 62.000 tersebar dari Aceh sampai Papua dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk agar tidak hasil dari riset ini tidak lepas dari konteks. Dari konteks lokal itu dengan kebudayaan desa ini. Akhirnya para elit untuk membaca desa. Biarkan waktu sendiri yang kemudian membaca situasi mereka mengimajinasikan Indonesia ke depan. 3 hal tadi, riset, serial webinar, terus kemudian ada konverter, itu pun masih menyisakan ada satu entitas yang tidak terwadai yang dinamakan masyarakat adat. Apa Mas? Masyarakat. Pasar rakyat. Masyarakat adat. Ya. Oke. Masyarakat adat itu belum terwadai dalam tiga kegiatan tadi, sehingga kemudian kita buatkan satu panggung yang sama besar dengan kongres itu yang kita sebut sebagai Festival Kebudayaan Desa. Yang Festival Kebudayaan Desa ini adalah dalam rangka untuk memahami atau menangkap imajinasi terkait dengan masyarakat adat. Atas Indonesia ke depan seperti apa. Nah, masyarakat itu yang kita libatkan ke 19 subkultur. Jadi 19 kultur itu meliputi Aceh, terus kemudian Gayo, Batak, Kawai, Minang, terus kemudian Melayu, ada Sunda, Jawa, Lombok, Bali, kemudian Timor, Maluku, Ternate, Jawa, kemudian ada Papua dan Kalimantan dan sebagainya. Dan untuk mencoba mengangkat imajinasi masa depan Indonesia atau tatanan Indonesia baru itu dari perspektif masyarakat adat. Jadi kita ini sebenarnya imajinasi Indonesia menurut perspektif masyarakat adat Minang itu seperti apa, dari masyarakat Dayak seperti apa, seperti Papua seperti apa dan sebagainya. Nah, keempat lagi riset, serial webinar, terus kemudian konferensi dan festival kebudayaan Nusantara itu, kemudian kita coba diskusikan kita ramu gitu, agar kemudian menjadi sebuah visi bersama dengan visi Indonesia dari sehingga harapannya visi depan itu ya partisipatif gitu. Jadi Indonesia baru diterjemahkan oleh semua level bangsa, tidak menjadi dominasi atau tidak hanya menjadi wilayah dari para elit. Seolah-olah kan Indonesia itu dibagi atau diserahkan kepada elit-elit yang ada
ada di eksekutif, yudikatif maupun di birokrasi, seolah-olah yang kemudian diberikan ke negara bukan SIP 250 juta rakyat Indonesia. Ini adalah kongres ini adalah sebenarnya adalah mendekonstruksi, sedang ada banyak orang mengatakan ini adalah revolusi senyap. Gitu. Jadi memang kita kembali logika bernegara, gitu, agar kemudian memberikan ruang yang cukup agar kemudian menjadikan negara itu atau Indonesia menjadi arena demokratisasi politik lokal, di mana negara punya hak langsung untuk menentukan nasib mereka sendiri ke depan seperti apa. Nah, gagasan ini agar kemudian bisa diimplementasi, karena visi itu biasa menjadi dia terus kemudian dia relatif agak autobis kan, agar kemudian itu bisa dicapai, terus kemudian implementasi gitu. Output yang kedua, keluaran yang kedua dari kongres ini adalah berupa semacam haluan apa Pak? Haluan apa? Garis besar haluan desa ya? Iya. Semacam harapannya itu memberikan panduan bagi desa-desa untuk menyusun perencanaan mereka. Jadi dari itu kan mindsetnya harus jelas, termasuk juga indikatornya juga jelas. Jadi misalnya ekonomi berkeadilan itu variabelnya apa sih, apa yang bagaimana cara mewujudkan dan sebagainya. Jadi kemudian termasuk pendidikan yang dibebaskan, terus kemudian kesehatan semesta, kedaulatan pangan yang bertumbuh pada keberlanjutan ekologi dan lain sebagainya. Itu kan harus ada ukuran-ukuran, harus ada ukuran-ukuran yang kemudian menjadi panduan bagi desa-desa untuk mengatakan untuk mewujudkan visi bersama tadi. Ya, di satu sisi ini melahirkan satu visi besar tentang visi baru tentang Indonesia depan. Mencapai visi. Yang kemudian harapannya itu menjadi panduan bagi desa-desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa mereka, agar kemudian bangunan yang ada di masing-masing desa itu kira-kira arahnya menuju ke arah yang sama. Jadi terkait arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan dan sebagainya itu harus mengarah pada yang sama. Tentu nanti akan sangat tergantung dari konteks lokalnya ya, tetapi setidaknya arahnya sudah berada pada satu menuju pada satu arah yang sama. Nah, ketika 74.000 itu sudah 74.000 desa sudah bergerak pada arah yang sama. Itu mau tidak mau perencanaan yang ada di kabupaten dan perencanaan yang ada di level pusat, pemerintah pusat itu tinggal ngikutin saja apa yang menjadi apa yang arah dari pembangunan desa itu. Kurang lebihnya dan itu kemudian karena terkait dengan produk politik, jadi BPJM desa, terus kemudian dan terkait dengan visi Indonesia, kita berharap bahwasanya kemudian ini akan dideklarasikan oleh Presiden di tanggal 15 Agustus. Kita masih berkenan untuk mendeklarasikan arah tatanan Indonesia baru yang berangkat dari desa. Kira-kira bagian sih. Ya. Nah, Pak Wahyudi, itu kan gagasan murni dari Panggung Harjo, Pak Ye. Nah, di desa itu kan ada asosiasi kepala desa itu. Nah, sejauh ini begitu ada gagasan ini, bagaimana tanggapan di dalam sendiri, kontroversinya, atau apakah mereka semuanya mendukung atau
ada penolakan gitu. Jadi karena kita berharap ini menjadi bagian dari produk bernegara, gitu, produk berbangsa, gitu. Sehingga kemudian sebenarnya ini kita siapkan sebenarnya itu perahu besar, gerbong yang sangat besar, yang kemudian siapapun itu boleh terlibat, bahkan kita mendorong untuk terlibat. Jadi karena tidak mungkin ini ditopang oleh 1-2 orang, 1-2 entitas gitu. Harus semuanya terlibat, sehingga kemudian saya sampaikan kepada teman-teman media, pokoknya kita tidak boleh membuat form, itu semuanya dilibatkan. Semuanya baik itu asosiasi pemerintah desa, terus kemudian baik itu lembaga-lembaga yang selama ini membersamai desa, berupa NGO dan lain sebagainya, termasuk juga pemerintah, karena ini untuk kerja termasuk juga swasta. Jadi kemudian kita siapkan itu memang panggung bersama untuk bersama-sama melahirkan gagasan terkait dengan Indonesia ke depan. Harapannya kemudian ini akan menjadi gerakan bersama. Jadi gerakan didorong oleh kesadaran warga negara untuk turut berkontribusi terhadap negaranya. Kita itu kan selama kontribusi kita kepada negara hanya diwujudkan dalam bentuk pajak dan sebagainya. Seringkali warga negara itu kemudian bahwa ada dan kewajiban yang menjadi hak sekaligus kewajiban bagi warga negara untuk bersama-sama membangun negara ini, kan? Yang seringkali diterjemahkan hanya sekadar dengan membayar pajak. Padahal banyak hal yang dibutuhkan oleh negara ini untuk menjadikannya menjadi lebih baik. Sehingga dengan negara kita itu berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan banyak. Kita membuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut terlibat. Misalnya dengan Gede Foundation, dengan Yayasan Sakerta, dengan Sinergi Indonesia, dengan Adikmos dan lain sebagainya, termasuk juga asosiasi-asosiasi pemerintahan desa yang ada di Indonesia. Ada PADC, ada ADC, para Nusantara dan lain sebagainya. Termasuk juga BUDES, BUDES, kemudian kita libatkan. Jadi dari 74.000 desa seluruh Indonesia, Pak, ya, kira-kira yang itu terwakili itu nanti, Pak, lewat asosiasi itu tadi, ya. Satu, kalau dari level pemerintah itu mestinya diwakili oleh asosiasi-asosiasi. Tetapi kalau warga desa itu terwakili dari komunitas warga desa menginginkan jawaban atas kuesioner yang kita sebarkan. Itu juga yang mewakili gitu. Dan saya kira ini menjadi kongres terbesar yang pernah dilakukan. Oh iya, Pak. Kongres yang melibatkan keterlibatannya luar biasa. 50-an ribu orang terlibat untuk bersama-sama memiliki negara ini. Sesuatu yang tidak kita lakukan dalam situasi normal. Ini menyusun visi seorang presiden untuk 2024 kayaknya nanti Pak Wahyudi ini. Harusnya jadi visi kita dorong agar ini kemudian Pak Presiden untuk mendeklarasikan ini menjadi visi Indonesia. Iya. Menjadi visinya apa sih harusnya? Ya, Pak Jokowi kan sudah selesai Pak 2024. Nah ini ada keinginan membuat peta jalan visi Indonesia ke depan untuk Lurah Panggung Harjo ini. Dari Panggung Harjo untuk Indonesia kan gitu Pak? Indonesia ini Pak. yang paham desa. Ya. Hanya pemantik saja sih. Ya, Pak, sejauh ini Pak ya, dinamika di desa itu kalau mau berkaca pada pandemi,
skup kecil di desa. Dari sini sebetulnya kita bisa membaca banyak bolong yang anu ya, celah-celah yang masih rentan begitu, kelemahan-kelemahan. Kan tadi semangat gotong royong ternyata yang selama ini pudar, begitu ada pandemi muncul lagi. Atau bagaimana Pak kalau membaca desa selama ini sebelum ada pandemi? Nilai-nilai yang pudar itu. Desa itu menarik karena setidaknya ada dua hal, Pak. Yang pertama, desa itu masa depan dunia. Karena di desa itu kita punya 3 komoditas strategis yang tidak dimiliki oleh kota. Apa itu, Pak? Yang pertama, desa itu punya udara bersih. Sekarang untuk sekedar menghirup udara bersih saja mereka harus lari ke gunung, lari ke pantai, kan? Yang kedua, desa itu punya air bersih. Ini kota hanya untuk sekedar minum air bersih saja mereka harus beli dari Perancis, kan? Yang ketiga, desa itu punya pangan sehat. Karena hampir semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan itu terkontaminasi bahannya berbahaya. Kalau tidak pestisida, daging ya vaksin, antibiotik dan lain sebagainya. Berarti 3 hal dimiliki oleh desa dan saat ini motif perang itu tidak lagi dalam rangka untuk merebutkan sumber-sumber energi, tidak lagi dalam merebutkan sumber-sumber bahan tambang, tetapi adalah dalam rangka untuk merebutkan tiga komoditas strategis itu. Kita tahu bagaimana distribusi air kita dikuasai oleh hanya beberapa multinasional korporasi. Kita tahu distribusi pangan kita itu dikuasai oleh beberapa segelintir kecil korporasi internasional. Kan? Itu adalah untuk perang saat ini ada semacam itu, memperebutkan sumber-sumber pangan sehat, memperebutkan sumber-sumber air bersih dan lain sebagainya. Nah, itu artinya mungkin penting bagi negara untuk bisa menghormati desa, karena dia yang menyimpan 3 komoditas itu, yang memiliki 3 komoditas strategis itu. Penghormatan atas desa itu penting untuk dilakukan karena posisinya yang sangat strategis. Satu itu. Yang kedua, desa itu tidak hanya terdiri dari software, manusia dan lain sebagainya. Tidak hanya terdiri dari hardware, landscape, tentang alam dan lain sebagainya. Tetapi ada satu yang paling penting di desa itu adalah socialware, sosial. Nah, peranan itu ada di dua aspek, yaitu agama dan kebudayaan. Masyarakat itu memahami agama dan kebudayaan itu hanya terkait dengan ritus, gitu. Berhenti pada ritus ekspresi kebudayaan, budaya menjadikan agama dan kebudayaan itu sebagai alat pengaruh antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Itu yang kita bisa sebutkan kenapa kok desa itu lebih tangguh daripada kota, itu karena desa masih punya itu sosial tadi. Nah, peranata sosial itu terletak pada nilai-nilai yang ada di agama dan kebudayaan. Kalau kita melihat, misalnya kenapa untuk menjawab, misalnya kenapa sekarang tidak ada anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tua, mungkin tidak lagi hormat guru dan lain sebagainya, itu jadi bahasa ibu itu dicabut dari keluarga. Jadi ketika bahasa ibu itu dicabut dari keluarga, tata krama itu langsung runtuh. Gitu. Nah, dalam konteks itu bahasa ibu itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi dia menjadi bagian dari peranata sosial. Termasuk juga misalnya dolanan anak. Dolanan anak itu tidak hanya sekedar alat permainan atau media untuk bermain, tetapi dia media untuk meningkatkan kecerdasan majemuk anak. Jadi bagaimana masyarakat desa itu sangat sadar bahwa agar anak bisa tumbuh kembangnya secara bermartabat, dia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga membutuhkan kecerdasan yang lain yang disebut sebagai multi intelligence itu. Nah, alat untuk kecerdasan multiple itu
digagaslah permainan tradisi atau dolanan anak. Itu yang kemudian menjadikan apa? Dolanan anak itu senantiasa dicirikan oleh 4 hal. Ada namanya wicoro. Wicoro itu adalah bunyi-bunyian yang baik berupa tembang, terus kemudian kidung dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan verbal anak. Jadi seringkali tembang-tembang dolanan anak itu tidak ada maknanya, tetapi itu memang disengajakan hanya dalam rangka untuk meningkatkan artikulasi bahasa anak. Misalnya dempoe wae wah kaji dendem cang kromo jolombo lomba abang dewo semedi ketiban dadi. Dempoe wae itu tidak ada artinya. Tetapi dempoe wae wah itu dilakukan untuk mengatur artikulasi bahasa anak. Bagaimana pengucapan UEO itu dilatih agar dia tegas gitu. Nah, bulan anak juga senantiasa dicirikan dengan wirogo namanya. Wirogo itu gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan motorik anak. Baik kalau motorik halus ya sebenarnya dakon gitu kan. Motorik kasar. Yang tidak, anak-anak itu senantiasa dicirikan oleh irama. Irama itu hanya bisa dibangun ketika seorang anak bisa bekerja sama dengan partner pemainnya. Nah, itu bisa bekerja sama, itu mensyaratkan kecerdasan emosional, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan lain sebagainya. Dan dolanan anak juga senantiasa dicirikan oleh wiroso, sesuatu yang sifatnya ruhiyah dan diniyah, itu dalam rangka untuk mengolah kepekaan rasa dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu, dolanan anak itu juga menjadi bagian dari peranata sosial, gitu. Tidak hanya sekedar alat bermain, tetapi dia menjadi medium pendidikan untuk mentransfer pengetahuan, mentransfer nilai. Jadi dolanan anak itu ya, ada setidaknya ada fungsi reflektif. Nah, karena dia hanya fungsi rekreatif, karena dia menggembirakan, gitu. Ada fungsi edukatif, gitu. Jadi ada beragam pengetahuan yang kemudian disisipkan dalam permainan tradisi itu, sehingga transfer pengetahuan itu dilakukan melalui sesuatu yang paling dekat dengan anak, yaitu dolanan, sehingga tidak ada resistensi dari anak. Terus kemudian juga gitu, bagaimana nilai-nilai transendensi, nilai-nilai moral itu juga disisipkan dalam permainan tradisi itu. Nah, dalam sekali lagi dalam konteks itu dolanan anak juga bagian menjadi peranata sosial. Juga memanfaatkan lahan pekarangan. Banyak masyarakat lokal itu mempunyai konsep, misalnya kalau di Jawa ada yang namanya Karangkitri, terus kemudian ada di Jawa Timur itu ada Pemakaman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dalam rangka untuk membangun ekosistem, nama ekosistem yang mendukung kedaulatan pangan. Jadi Karangkitri itu dulu untuk mencukupi kebutuhan pangan dari keluarga itu disediakan dari tempat yang paling dekat dengan keluarga, yaitu pekarangan. Jadi di pekarangan itu biasa ada tanaman sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, mesti ada tanaman sumber mineral berupa sayuran, mesti ada tanaman vitamin berupa buah-buahan, mesti ada sumber protein berupa hewan piaraan ataupun tanaman kacang-kacangan. Sehingga ketika situasi pandemi, situasi bencana, mereka itu bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa bantuan siapapun. Karena cadangan pangannya berada di wilayah yang sangat dekat dalam jangkauan mereka. Gitu. Jadi yang menyebabkan mereka sangat tangguh. Nah, yang penting kebijakan itu sebenarnya dia tidak hanya membangun kedaulatan pangan, tetapi dia menjamin, memastikan apa yang dikonsumsi oleh keluarga itu sehat. Karena dia tahu berpangannya, tahu cara prosesnya, dia tahu apa saja yang dimasukkan dalam tanaman itu, sehingga bisa dipastikan bahwa apa yang dimakan itu sesuatu yang sehat, sesuatu yang halal. Gitu. Nah, itu tercerabut nilai-nilai semacam itu tidak ada lagi di kota. Yang mungkin ini menunjukkan bagaimana ideologi pasar itu gagal, gitu kan sebenarnya.
sangatlah rapuh gitu kan. Dan pandemi membongkar itu semua, membuktikan hal itu semua. Nah itu yang kemudian kenapa kok namanya kebudayaan gitu, karena itu tadi. Jadi kebudayaan itu, jadi kenapa namanya Kongres Kebudayaan Desa? Kita berharap gitu ini kebudayaan itu menjadi bagian dari peranata sosial. Tapi dia harus implementatif, agar implementatif sehingga mereka harus kemudian bisa diterjemahkan dalam seni-seni kehidupan, sehingga kemudian muncullah 17 tema atau 18 tema tadi. Jadi kemudian peranata sosial dalam praktek ekonomi itu kayak apa sih? Peranata apa yang harus dibangun? Peranata apa? Kayak apa? Mungkin peranata ya, atau tata aturan, mekanisme dalam apa yang kemudian bisa menjamin ekonomi itu bisa berjalan secara berkeadilan. Bagaimana peranata apa yang harus prasyarat apa yang harus dicukupi itu agar kemudian masa sekolah itu atau pendidikan itu bisa membebaskan kesehatan dengan sesuatu yang sifatnya teknis, misalnya obat yang dari industri obat gitu, tetapi juga menjadi sesuatu yang sifatnya holistik gitu. Sehingga tidak kemudian kesehatan hanya dikapitalisasi, hanya berhenti pada bagaimana kemudian sehat itu harus dijaga melalui obat dan lain sebagainya. Karena memang industrialisasi pada akhirnya yang mendriven hari itu. Jadi sekarang kita untuk membongkar semua beberapa atau banyak aspek kehidupan selama ini kita anggap kuat, kita anggap benar gitu, tapi pada kenyataan rapuh ya. Kan bahwa mereka rapuh. Ambiar semua, Pak. Ambiar itu. Ya. Pak. Kayak kasus Panggung sendiri, Pak. Itu kan desa yang sudah semi urban. Nah, untuk itu kan tadi diasumsikan ada nilai-nilai, ada budaya yang utuh. Untuk mempertahankan itu secara praktis yang dilakukan Pak Wahyudi selama ini seperti apa, Pak? Soalnya relasi-relasi sosial, situasi sosialnya kan juga pasti mengalami perubahan kayak Panggung itu kalau dekat dengan kota. Iya. Jadi bentuk sih belum berubah, Pak. Tapi nilai itu ada pribadi, kan? Jadi bentuk itu boleh berubah. Misalnya gimana, Pak? Nilai itu sifatnya kontekstual. Dia selalu dia sifatnya abadi. Dia senantiasa menemukan konteksnya dalam segala situasi zaman. Jadi yang kemudian kita senantiasa ya jangan sampai kemudian nilai itu hilang. Jadi ini yang lakukan. Kenapa sebenarnya fenomena itu tidak hanya terjadi di masyarakat urban saja, masyarakat rural juga semacam itu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya by design. Jadi bagaimana kemudian sejak revolusi hijau kita itu hanya mewarisi tanah tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan, dan itu by design. Jadi dilakukan secara sistematis oleh negara. Ini setelah itu saya kira menjadi titik balik kita untuk kembali mengais pengetahuan yang dulunya itu ada, untuk kemudian coba kontekstualisasikan dengan situasi saat ini dan situasi terdekat. Jadi kehilangan pengetahuan itu menjadi problem kita secara umum. Kalau mau Pak ya, membaca desa di Panggung-Harjo dan kemudian kita tarik di desa-desa lain, sebetulnya yang hilang dari masyarakat desa itu apa, Pak? Pengetahuan. Yang utama itu ya? Pengetahuan. Kita itu hanya mewarisi tanah, tapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Penyebabnya apa itu?
itu terjadi ketika arus modal yang revolusi itu menjadi penanda. Ketika Soeharto melakukan atau membuka arus modal mulai masuk Indonesia, terus kemudian kita menjadikan pasar sebagai panutan dalam relasi bernegara, kita pada itu kita kehilangan pengetahuan. Jadi dulunya itu menjadi kultur keluarga. Sekarang tidak ada saat ada yang mempunyai kultur menahan. Bahasa ibu itu sudah dan ketika bisa pelosok-pelosok itu bahasa itu sudah hilang. Nah, ketika bahasa ibu itu hilang dari keluarga, tata krama itu runtuh. Yang memang yang kemudian harus dilakukan atau yang saat ini dilakukan oleh Bang Ngado adalah kemudian mencoba untuk mengkonstruksikan pengalaman yang ada itu menjadi sebuah pengetahuan agar bisa diidentifikasi kita. Kita tahun 2015 itu mendirikan satu lembaga pengelola desa budaya. Itu adalah sebenarnya rangka untuk ruang partisipasi agar kemudian budaya itu bisa meningkat kembali baik peran ataupun program menjadi nilai dalam berinteraksi. Jadi berhenti pada ekspresi. Jadi Prof, salah satu tema penting yang mungkin harus dibicarakan dalam kongres itu tadi, kalau pengetahuan itu hilang, andai pun bisa digali kembali, itu adalah pertanyaannya adalah bagaimana merelevankan kasanah pengetahuan itu supaya tetap nanti kontekstual dengan masa kini gitu. Saya kira mungkin. Karena memang kita pengen itu menjadi alat yang bisa digunakan oleh desa-desa untuk membaca zaman. Zaman sekaligus dalam rangka untuk yang mendefinisikan masa depan mereka secara lebih baik lah. Karena kadang-kadang kita itu kan bingung. Cita-citamu apa sih gitu kan bingung. Melu apa itu kan ada yang bisa jawab sebenarnya. Kalau Pak Wahyudi kecil dulu udah ngomong cita-citanya jadi kepala desa memang Pak ya? Ketika ditanya itu. Saya malah nggak punya cita-cita. Kan Pak Wahyudi, yang ngomong tadi salah satunya kan soal ketahanan pangan. Itu yang di Panggung Harjo kan ada pasar desa, itu merupakan aplikasi dari itu Pak ya, perwujudan dari mempertahankan ketahanan pangan itu, yang pasar desa IT. Ya. Saya diberikan amanah oleh warga desa itu kan sejak tahun 2012 Pak. Ya. Tahun 2012 sampai dengan hari ini itu sedikit banyak melahirkan banyak pengalaman itu yang kemudian kita coba konstruksi menjadi sebuah pengetahuan yang dari sana mungkin hipotesis lah, tapi itu sedikit kalau saya sih meyakini kebenarannya. Jadi yang kemandirian desa itu terletak pada 3 aspek. Yang itu terkait dengan politik dan pemerintahan desa. Kedua adalah terkait dengan jadi politik dan pemerintahan desa itu isunya terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas proses demokrasi, terus kemudian berapa besar kapasitas sosial yang bisa didorong menjadi sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi itu isu dengan politik dan pemerintahan di desa. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah perekonomian desa. Perekonomian desa itu isunya itu terkait dengan kelembagaan ekonomi di desa maupun kewirausahaan di desa.
Terus yang pilar ketiga itu adalah penguasaan atas informasi dan data. Jadi daulat data dan oleh dan untuk desa itu menjadi salah satu pilar. Nah, patsardesa.id itu adalah pilar yang memang kita siapkan, modul yang kita siapkan untuk menopang pilar ekonomi perekonomian di desa. Ini harapannya menjadi modul untuk menopang pilar politik dan pemerintahan desa. Nah, pilar sistem daulat data kita sejak tahun 2015 itu mengembangkan informasi berbasis data spasial yang mengelolanya ada 5 metadata dari mulai data pendudukan, data biofisik. Data biofisik itu data infrastruktur lingkungan permukiman, data panjang jalan, rumah tidak layak huni, kepemilikan jamban, elektrifikasi, terus kemudian fasilitas umum maupun fasilitas publik, itu terkait dengan data biofisik. Terus kemudian kita juga mengelola data ekonomi, itu terkait dengan sumber pendapatan ekonomi warga desa, termasuk juga pola konsumsi warga desa, adalah sebaran UMKM, jenis-jenis UMKM dan lain sebagainya. Terus kemudian mengelola juga terkait dengan data sosial, itu terkait dengan tingkat sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya, termasuk juga terkait dengan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan itu. Nah, itu yang hanya menjadi modul untuk menopang daulat data tadi. Di desa berbasis data spasial itu adalah modul yang kita siapkan untuk menopang sistem pilar daulat data tadi. Nah, ketiganya ini yang kemudian kita coba menjadi satu gagasan utuh atau satu sistem utuh yang kemudian akan kita coba dorong untuk bisa diduplikasi. Sehingga yang dideklarasikan itu adalah visi terkait dengan Indonesia ke depan. Tetapi di samping sudah muat 3 modul yang memang sudah kita siapkan untuk menopang visi itu. Ya, macam itu sih. Ya. Dari ini udah 6 jam. Ya. Pak Wahyudi masih ada waktu apa udah Pak? Masih ada waktu apa Masih bisa? Satu lagi Pak ya? Satu lagi. Ya. Nah, yang soal ini agak Pak. Jadi meneruskan yang soal cita-cita tadi. Pak Wahyudi kan farmasi kemudian langsung terjun ke desa. Ini keterpaksaan atau gimana? Pengalaman sebelum begitu lulus dulu sempat kerja di mana kemudian nggak diterima, seneng desa jadi lurah gitu apa gimana Pak? Terpaksa jadi lurah gitu gimana? Jadi mungkin ini tersesat di jalan yang benar. Dulu kan misalnya udah mau mendirikan, saya baca itu kado keluarga alumni dropout ya kan itu namanya kado gama, keluarga alumni di UGM. Kado gama. Jadi itu Pak, ada deh. Serius itu. Dulu itu kita pernah dirikan itu kado gama. Terus keluarga alumni di UGM aja. Ternyata jadi sekarang jadi agama. Pak, gantinya Pak Ganjar ini. Lah iya, stop iki. Enggak. Pesaingnya Ganjar iki ketane. Iya. Meneruskan kan ada itu Pak yang kalau Pak Jokowi kan ngomong dari dulu itu membangun dari pinggiran. Nah, ini dibangun Pak Wahyudi ini berarti. Enggak ya? Saya nggak tahu ya maksud. Ya bisa. Gimana gitu? Kalau undang-undang desa
desa itu berarti kira-kira menurut Bapak belum cukup mewadahi apa yang digelisahkan sama Pak Wahyudi tadi atau bagaimana? Jadi ini sebenarnya menegaskan, Pak, memperkuat undang-undang desa. Jadi undang-undang desa itu jadi gini, jadi yang namanya kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola keuangan dan aset. Nah, itu sudah dicukupkan melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Jadi Undang-Undang lahir dari beberapa asas, tetapi asas yang paling utama itu adalah asas rekognisi, pengakuan. Pengakuan bahwa ada satu kesatuan masyarakat hukum yang namanya desa, di mana desa ini kelahirannya menghubungi negara. Jadi sebelum lahir, desa-desa membentuk, desa-desa sudah ada. Mereka lah yang membentuk Indonesia, kan? Nah, karena dia itu sudah ada sebelum negara ini lahir, sejak lahir, desa-desa itu punya dua kewenangan, yang namanya kewenangan asli atau kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal di skala desa. Dua kewenangan itu yang direkognize oleh negara. Jadi memang asasnya berbeda dengan asas otonomi daerah. Kalau otonomi daerah itu kan desentralisasi. Nah, yang punya terus kemudian didesentralisasi ke daerah-daerah. Artinya kewenangan yang dijalankan oleh kabupaten itu adalah kewenangan beri daerah. Tetapi kalau kewenangan yang dimiliki oleh desa, dia bukan pemberian negara karena negara belum lahir, sehingga pasti perspektif tadi. Satu itu. Nah, dengan adanya Undang-Undang 6 itu semua desa sudah memiliki kewenangan yang relatif sama, dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 itu juga menegaskan asas no mandate without funding. Jadi kalau ketika negara itu mengakui kewenangan, wajib bagi negara untuk distribusi anggarannya, jadi yang kita kenal sebagai dana desa. Artinya Undang-Undang 2014 itu mencukupkan semua kewenangan sudah direkognisi, sudah didistribusi, sehingga kita berangkat ke titik yang kurang lebih sama. Dulu adanya Undang-Undang 6 itu kewenangan ada di kabupaten, kan? Terus yang aset itu sangat beragam. Kebetulan desa yang kaya punya aset yang banyak, desa yang miskin yang tidak punya aset. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 6, dengan adanya dana desa itu kemudian moderasi, sehingga titik berangkat itu rata-rata sama. Nah, kemampuan untuk mengelola aset tadi, mengelola kewenangan dan aset tadi, itu ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama kapasitas politik dan kepemimpinan, yang kedua adalah kapasitas proses dan birokrasi, dan yang ketiga adalah seberapa besar kapasitas sosial yang bisa didorong menjadi modal sosial. Itu isu-isu yang dengan pilar politik dan pemerintahan bisa tadi. Nah, itu yang kita hanya ingin menegaskan sebenarnya, menegaskan atau memperkuat bahwa ini sekarang sudah dicukupkan loh. Tetapi kenapa ya satu desa dengan desa yang lain itu beda, gitu kan? Ada yang cepat mandiri, tapi ada yang lebih lamban mandiri. Ini terkait dengan isu terkait dengan pilar politik dan pemerintahan desa. Dan kemudian kalau misalnya kongres ini menghasilkan sesuatu yang terkait dengan visi sama dan juga bantuan di desa-desa untuk membangun kapasitas politik dan pemerintahan, untuk membangun kapasitas proses dan birokrasi maupun mendorong lahirnya modal sosial dari kapasitas sosial yang ada di masyarakat. Ini sekali lagi dalam memperkuat, bukan menegasi, pun mengkoreksi adanya Undang-Undang 6. Jadi ini adalah memperkuat Undang-Undang 6 karena saat ini Undang-Undang 6 dimutilasi, gitu kan? Gimana maksudnya, Pak? Dimutilasi gimana, Pak? Ya dimutilasi, itu kewenangan yang masih baru beberapa tahun yang lalu di kabupaten itu menerbitkan. Sampai hari ini terkait dengan pemanfaatan dan desa juga masih
masih di sangat campur tangan negara terlalu kuat lah. Oke. Kemudian memang definisi itu harus dirubah kan. Jadi kalau dulu negara terdiri dari kabupaten gitu kan, terus kemudian kabupaten desa-desa itu harusnya dirubah. Desa kabupaten, desa membentuk negara gitu. Dari bawah berarti ya, elemen terbawah. Ya memang ya, kita lebih dulu kok. Nah, dulur tuwek. Ya. Definisi kemudian membentuk pemahaman. Oke. Definisi itu juga dirubah. Desalah yang kemudian membentuk kabupaten. Mereka bekerja atas mandat yang diberi desa. Kan? Ya, setuju. Kemarin Bapak ketemu Menteri, tanggapannya gimana ya? Atas Kongres. Jadi malam itu kita diskusi dengan teman-teman. Pagi atau siangnya saya komunikasi dengan Pak Menteri. Nah, oleh Pak Menteri siap kita dukung gitu. Sorenya langsung kemudian rapat dengan salah satu direktur yang membawahi kegiatan kebudayaan, dan memang kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Desa. Terus kemudian didukung oleh KPK karena KPK sangat berkepentingan untuk salah satu mitigasi atau pencegahan tindak korupsi ketika perencanaannya baik. Ya, kerja tidak hanya defisit tapi juga di level memberikan panduan bagi desa-desa untuk melakukan perencanaan. Harapannya kemudian nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai kejujuran, integritas itu kemudian bagian atau inherent dari semua proses yang dilakukan dalam proses-proses perencanaan ini. Jadi ini memang gagasan besar kelihatannya. Saya juga tidak ini namanya kriwem dari grojokan. Pak, artinya ini kan bisa bergulir, bisa diselenggarakan setiap tahun. Jadi ajek gitu Pak, acara ajek. Bukan berhenti di kongres saat ini, mungkin tahun depan dan terus begitu. Ada rencana seperti itu? Jadi saya kira lebih kepada titik penting itu bukan pada di kongresnya, tapi di pelaksanaan pasca kongresnya, di mana kemudian semua entitas itu ikut bareng-bareng mengawal hasil-hasil itu. Hasil kongres. Ya. Oke. Oke Pak Wahyudi, kayaknya cukup begitu ya. Ada lagi gitu? Oh ya. Oke. Matur nuwun sangat Pak Wahyudi.